Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada kesempatan ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan untuk bisa sama-sama belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semua senantiasa supaya tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang memiliki nabi yang mulia, penutup para nabi dan rasul, dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, mengajarkan umatnya tentang Islam, tentang tauhid, dan tentang sunnah. Jemaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang masalah mafsadatul qatli wa ismu fa'ilihi, tentang masalah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dalam membunuh dan dosa bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya membunuh ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia termasuk dosa besar. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa besar. Di antaranya asyirku, syirik kepada Allah. Kemudian selain syirik kepada Allah, wasihru, melakukan sihir. Berikutnya wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang benar. Misalkan dengan hukum qisas, ini diperbolehkan. Ya, seorang membunuh dibalas dengan membunuh. Ini namanya hukum qisas. Adapun orang-orang yang membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar, ini diharamkan. Seperti orang-orang yang suka menumpahkan darah. Seperti orang yang mengebom sana sini, orang yang bersalah dia bunuh. Yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Seperti orang-orang ISIS, para teroris
yang menghalalkan darah sesama muslim. Padahal di dalam Islam kita harus menjaga darah saudara kita sama muslim. Tidak boleh menumpahkan darah. Bahkan di dalam maqasidus syariah ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ada 5 perkara. Hifdzuddin, menjaga agama. Jaga agama kita dari yang namanya kesyirikan, dari namanya perkara yang selalu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tambah-tambah lagi. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Berarti sama muslim tidak boleh saling membunuh. Jangankan kepada sama muslim, kepada orang kafir saja kita enggak boleh membunuhnya. Ada orang-orang yang harus kita lindungi. Ada kafir dhimmi, orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin. Kafir muahad, orang kafir yang berada dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan keamanan. Kemudian kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. 3 orang ini haram untuk membunuhnya. Kita harus melindungi mereka. Yang boleh kita perangi adalah kafir harbi, orang-orang kafir yang berani menyerang kita. Misalkan orang muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka ya di situ kita boleh ya memeranginya. Selain itu kita tidak boleh. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membunuh kafir muahad, ya, kafir muahad ini maksudnya adalah orang kafir yang berada dalam perjanjian damai. Dia memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah dalam hadis ya riwayat Bukhari? Rasulullah mengatakan, man qatala muahadan lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama. Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, itu orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga, kata Rasulullah. Ini sama orang kafir, Pak, apalagi sama muslim. Lebih-lebih lagi dia enggak dapat bau surga. Bahkan dia tidak akan mendapatkan surga. Dan mereka akan diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala dalilnya, barang siapa yang membunuh jiwa seorang manusia dengan sengaja, maka balasannya apa? Neraka jahanam. Kemudian Allah akan murkai dia dan Allah akan laknat dia. Ya, berarti kita dilarang untuk membunuh nyawa seorang manusia. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang membunuh manusia seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Jadi barang siapa yang membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Ya.
Ketika ada seorang muslim membunuh saudaranya sama muslim, satu saja dia bunuh, seakan-akan dia membunuh muslim semuanya. Berarti dosanya itu besar. Ya. Makanya di dalam Islam perlu kita ini menjaga jiwa sesama manusia. Hifdzun nafsi. Bahkan dalam kaidah disebutkan, ya, kaidah fiqhiyah, al-aslu fi damil muslim wa malihi wa irdihi haramun. Asal darah seorang muslim, kemudian harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim haram. Apa maksudnya di sini? Haram sesama muslim untuk saling menumpahkan darah. Karena orang-orang yang suka menumpahkan darah berarti dia telah melakukan kekufuran. Dalam hadis Rasulullah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim merupakan sebuah kefasikan dan membunuh mereka merupakan kekufuran. Karena membunuh ini termasuk dosa besar. Asal darah seorang muslim itu haram, haram untuk ditumpahkan. Jangankan kita disuruh membunuh, ya, menakut-nakuti sama manusia saja tidak diperbolehkan, apalagi membunuh. Misalkan ada saudara kita takut-takuti sampai dia terkejut. Ya, kita misalkan nyamar jadi hantu, misalnya hantu-hantuan atau jadi pocong-pocongan. Kemudian pas saudara kita lewat, kita loncat-loncat di depan dia. Ini saja nggak boleh, dilarang sama Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurawi'a akhahul muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menakut-nakuti saudaranya. Ini saja nggak diperbolehkan, apalagi dengan membunuh sampai membuat banyak manusia ketakutan. Ya, seperti terjadi bom di Kute, ya, udah lama nih ya kejadiannya. Ini manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab, manusia-manusia yang punya pemikiran khawarij, gampang-gampang menumpahkan darah, padahal yang dia lakukan merupakan dosa besar. Allah katakan ya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah akan murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adab yang besar baginya. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan ya tentang balasan bagi orang-orang yang membunuh satu jiwa. Ya, di sini baik itu jiwa orang mukmin maupun jiwa orang kafir. Sebagaimana di dalam ayat ini disebutkan ada 5 balasannya. Pertama, mendapatkan siksa jahanam. Orang enggak bersalah dia bunuh. Seharusnya kan kita lindungi. Ya, kita bertetangga dengan orang non-muslim, kita harus saling melindungi. Enggak boleh kita ganggu mereka. Ya. Jadi orang-orang yang suka menumpahkan darah ini akan mendapatkan siksa jahanam. Kemudian dia kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian Allah murka kepada dia. Berikutnya Allah akan melaknat dia dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair dia menyebutkan bahwa orang-orang yang membunuh itu termasuk dosa besar. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair. Siapapun yang berani membunuh saudaranya termasuk dosa besar. Kemudian perkara berikutnya yang harus kita jaga selain kita menjaga jiwa seorang muslim,
yaitu hifdun nasl, menjaga keturunan. Bagaimana cara menjaga keturunan? Yaitu dengan cara menikah. Bagaimana agar anaknya itu jelas mana bapak dan ibunya. Ya, karena terkadang anak ini nggak tahu mana bapaknya. Ya. Zaman dahulu juga ada. Ketika seorang ibu berzina dengan laki-laki lain, kemudian anaknya ini nggak jelas mana bapaknya. Ya, pada zaman dahulu ada yang disebut dengan ahlul qafah. Ahlul qafah ini orang-orang yang ahli meneliti tentang mana hubungan darah dari anak itu. Seperti sekarang kan ada tes DNA seperti itu. Dulu namanya ahlul qafah. Ya. Jadi hifdu an-nasl, menjaga keturunan. Berikutnya adalah hifdul mal, menjaga harta. Sama manusia, lebih-lebih sama muslim, tidak boleh saling mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan kezaliman, dengan cara mencuri, merampok dan yang lainnya. Ini diharamkan. Dan kita wajib untuk saling menjaga harta sesama manusia. Walaupun itu orang kafir, wajib kita lindungi harta mereka. Gak boleh kita ambil harta mereka. Karena ada orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, pemikiran khawarij. Ketika belanja di tempat orang kafir, dia gak mau bayar. Ini orang-orang khawarij, ini kata dia ini halal katanya. Ada seorang wanita, tapi dia khawarij pak, dia bercadar, masuk ke Indomaret, nyuri di Indomaret. Ya misalnya yang punya orang kafir, kemudian dia ambil tuh makanan nggak mau bayar, katanya itu halal bagi dia. Ini nggak boleh seperti ini. Yang halal itu mengambil harta kafir harbi, namanya ghanimah. Kalau kita perang, ya kemudian kita mengalahkan mereka, boleh ambil ghanimah, harta rampasan perang, itu yang halal. Adapun selain itu tidak boleh. Iya, nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian berikutnya yaitu hifdu al-irdi, menjaga kehormatan. Sesama muslim, bahkan sama manusia tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Apalagi menjatuhkan di depan umum. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga kehormatan orang, tidak boleh menghujat saudara-saudara sesama muslim, saling menjatuhkan, saling menghina. Jauhi perkara seperti ini. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa persatuan itu merupakan rahmat, adapun perpecahan itu merupakan adab, kehancuran. Kalau orang ingin bersatu, maka hendaklah dia melakukan 5 perkara ini: hifduddin, hifdun nafsi, hifdu an-nasl, hifdul mal, dan hifdu al-irdi. Kalau dia ingin bersatu, karena setiap muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh berpecah belah. Bersatu di atas tauhid, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bercerai-berai. Kalau sama muslim saja bercerai-berai, yang senang itu orang-orang di luar sana. Ya, mereka yang senang orang muslim bercerai-berai. Seharusnya kita kuatkan barisan. Ya, masih banyak musuh-musuh Islam yang harus kita dakwahi, yang harus kita perangi pemikiran mereka. Ya, seperti orang-orang Syiah, para teroris, orang-orang ISIS, ya, kemudian orang-orang Syiah, ini yang harus kita perangi. Ya. Namun kita tidak boleh gampang-gampang untuk membunuh jiwa mereka,
Karena zaman sekarang itu adalah perang pemikiran atau disebut dengan ghazwatul fikr. Ya, zaman sekarang itu tidak dengan mengangkat senjata tapi dengan memerangi pemikiran mereka. Ya, kita sudah diperangi oleh mereka lewat media. Dari media, dari budaya-budaya mereka. Hanya banyak orang-orang muslimin ya ikut budaya-budaya orang-orang barat. Inilah yang harus kita perangi. Ya, ajarkan anak-anak kita pendidikan Islam yang benar agar dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, agar dia tahu mana syariat, mana perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya, ajarkan kepada mereka. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang terdapat dalam pembunuhan ini, pertama selain dia membuat kerusakan di muka bumi ini, dia itu akan menyakiti banyak orang. Orang yang dibunuh, keluarga yang dibunuh akan disakiti oleh dia. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu berada di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh sih jelas masuk neraka, bagaimana dengan yang dibunuh? Apakah masuk neraka juga? Kata Rasulullah, iya. Yang membunuh dan dibunuh semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh keduluan dibunuh. Awalnya dua orang ini ingin saling membunuh, bertikai. Akhirnya yang dibunuh keduluan dia dibunuh. Makanya kedua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Al-qatilu wal maqtul finnar. Berarti enggak boleh saling bunuh-membunuh sama manusia. Kemudian di antara kerusakan yang disebabkan dari pembunuhan ini, anna kulla minhuma asin lillah wa rasulih mukhalifun li amrih muta'arridun li uqubati. Ya. Orang yang membunuh mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan Allah, melanggar takdir Allah, ya, dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk saling membunuh. Justru Allah melarang, Rasulullah juga melarang seorang saling membunuh. Ya. Wa kullu minhuma qad ba'a bi ghadabillahi wa la'natihi. Ini orang-orang yang membunuh, mereka akan mendapatkan murka Allah dan laknat Allah dan berhak untuk kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang membunuh. Ya. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang dibunuh dan yang membunuh akan datang nanti di hari kiamat. Ya. Nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi. Kemudian kepalanya itu nanti di hari kiamat akan, di sini maksudnya akan ditarik dengan tangannya. Ya. Dan di hari kiamat nanti baik yang membunuh maupun yang terbunuh itu akan mendapatkan balasan neraka jahanam. Allah katakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Nah, dalam masalah membunuh ini, ulama membagi pembunuhan itu menjadi tiga.
ada qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ya, misalkan dia sengaja tusuk perut orang gitu, atau penggal kepala orang, ini sengaja nih. Kemudian ada qatlu ghairul amdi, ada pembunuhan secara tidak sengaja. Misalkan dia ini niatnya bercanda, dorong temennya ke kolam, hanya temennya itu tenggelam. Ya, ini namanya pembunuhan secara tidak sengaja. Dia niatnya bercanda, ternyata temennya nggak bisa berenang, akhirnya meninggal. Ya, ini. Ada qatlul khata', membunuh secara tidak sengaja, membunuh yang salah sasaran. Kita mau nembak burung, tiba-tiba kena kepala orang. Kita nggak tahu ada orang manjat kelapa, ditembak kepala orang. Ini namanya qatlul khata'. Ya, membunuh secara salah sasaran. Atau misalkan dia melempar batu, tiba-tiba kena kepala orang, terus orang itu meninggal. Ya. Jadi di sini ada qatlul amdi, membunuh secara sengaja. Orang-orang membunuh secara sengaja, ya mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan neraka jahanam. Ya. Kemudian seseorang yang membunuh ini merupakan dosa besar, bahkan dikatakan dalam sunan, ya, kitab sunan, di sini kitab Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'min bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh satu orang mukmin dengan cara yang tidak benar. Berarti besar sekali bahayanya nih, ya. Dosanya besar. Ya. Dan pembunuhan ini biasanya terjadi karena ada permusuhan antara sama manusia. Maka ini penting di dalam hidup bersosial, ya, kita itu tidak boleh saling bermusuhan sesama manusia. Ya. Lebih-lebih sesama muslim tidak boleh kita saling bermusuhan. Tidak boleh saling membenci, saling mendengki. Karena inilah sebab-sebab, ya, terjadinya pembunuhan. Gara-gara orang hasad, akhirnya dia ada niatan untuk membunuh. Rasulullah jauh-jauh hari memberikan nasihat, ya, bahwa al-muslim akhul muslim, saudara muslim yang lainnya, la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu, tidak boleh saling menzolimi, karena muslim saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Kemudian Rasul mengatakan, wa kullul muslim 'ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, ketika seorang mampu, ya, hidup bersosial dengan tentram, dengan damai, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, insya Allah dia akan bisa saling menjaga, ya, dan tidak akan mudah-mudah untuk saling menumpahkan darah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah mafsadatu zina min a'zamil mafasid. Ya, ini karena ini juga termasuk dosa besar. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair di situ ada sekitar 70 lebih dosa besar. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Bahkan sampai 100-an, ya. Jadi termasuk zina ini termasuk dosa besar.
Walamma kanat mafsadatu zina min a'dhamil mafasid. Zina itu termasuk perbuatan yang kerusakannya besar. Di antaranya apa? Munafiyatul limaslahati nizamil alam fi hifdzil ansab. Bahaya atau kerusakan dari zina ini, dia akan meniadakan maslahat di dalam menjaga keturunan. Dengan berzina ini bisa merusak keturunan. Maksudnya apa? Jadi anaknya itu nggak jelas mana orang tuanya, gara-gara zina. Wa himayatil furuj, dia itu meniadakan atau menghalangi seseorang untuk menjaga kemaluannya. Ya, itu zina. Kemudian wasiyanatil hurumat, menghalangi seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya, makanya para ulama memberikan beberapa kiat-kiat yang bisa menolong seseorang untuk bisa menjaga dirinya dari yang namanya perbuatan zina. Yang disebutkan oleh ulama al-wasail al-mu'inatu 'ala al-iffah. Wasilah-wasilah atau perantara-perantara atau perkara-perkara yang bisa membantu seorang untuk menjaga kehormatan dirinya. Di antaranya apa? Ayat taqiyallah fi sirrihi wa alaniyah. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian dan di dalam halayak ramai. Kemudian ad-du'a, berdoa kepada Allah. Doa agar kita ini dijauhkan dari perbuatan buruk, dijauhkan dari yang namanya zina. Kemudian berikutnya adalah seseorang itu harus menjauhi teman-teman yang buruk, menjauhi teman-teman pengikut hawa nafsu. Ya, jauhi mereka. Insya Allah seorang akan bisa menjaga kehormatan dirinya. Berikutnya adamul khalwah wa adamul ikhtilat. Seseorang tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan atau bercampur baur dengan seorang wanita kalau ingin selamat dari zina. Ya. Karena di dalam tubuh manusia itu ditetapkan ada bagian-bagian yang mudah melakukan zina. Disebutkan dalam riwayat kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Dituliskan atas anak Adam itu bagian-bagian tubuh yang mudah melakukan zina. Apa di antaranya? Pertama, mata, al-ainan, zinahuma an-nazar. Mata itu zinanya adalah dengan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal lisan. Wal lisanu zinahu al kalam. Zina apa lisan itu zinanya ketika digunakan untuk mengatakan perkataan-perkataan yang keji. Perkataan-perkataan kotor. Ya, yang berbau porno misalkan. Ya, ini zinanya lisan. Berikutnya wal udunan zinahuma al istima. Telinga zinanya adalah mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya, ada orang berbicara maksiat dia dengarkan. Ya, menceritakan tentang wanita-wanita dia dengarkan. Ini zinanya telinga. Kemudian wal yadu zinaha al-batshu. Tangan zinanya adalah dengan memegang, meraba-raba. Ya. Awalnya memang dari pandangan. Berikutnya warijlu zinahu al-khuta. Kaki zinanya adalah melangkahkan kaki itu ke tempat-tempat maksiat. Melangkahkan kaki ke tempat pelacuran misalkan. Ya.
Ini zinanya kaki. Wal qalbu zinahu yuhawi, ya. Adapun wa yatamanna, hati itu zinanya ketika dia berangan-angan, bercita-cita ingin melakukan keburukan, ingin melakukan kemaksiatan. Ya, maka setiap anggota tubuh manusia itu mudah untuk melakukan zina. Awalnya dari mana? Dari pandangan. An-nazar. Ya. Maka seorang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjaga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu introspeksi diri, muhasabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana agar seorang itu bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina? Yaitu saddud dzara'i' allati tuaddi ilal fasad, menutup perkara-perkara yang mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, yang mengantarkan seseorang kepada zina, kepada kerusakan. Apa di antaranya? Adamu al-khalwah, tidak berduaan. Karena kalau orang sudah berduaan dengan wanita, yang ketiganya syaitan. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ma khala rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma asyaiton. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kemudian dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana ma'ha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menemani dia. Ya. Jadi ada mahramnya, misalkan dengan kakaknya atau yang lainnya. Tapi tujuannya baik, bukan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi tujuannya untuk ta'aruf, misalkan ingin menikah dengan wanita itu. Ya. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti inilah yang menyebabkan seorang itu mudah untuk melakukan zina. Berikutnya, adamul ikhtilat, tidak boleh bercampur baur. Misalkan seorang bekerja, ada punya istri bekerja di tempat yang ada campur baur di situ. Ya, lebih baik dia bekerja tapi nggak ada laki-lakinya. Karena ini banyak nih di tempat-tempat seperti di supermarket atau yang lainnya, terkadang ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Ya, maka lebih bagusnya agar wanita itu lebih terjaga, ya, boleh dia bekerja asalkan tidak ikhtilat. Ya. Kemudian berikutnya ada mutabarruj, tidak boleh tabarruj. Ya. Ketika seorang ingin menjaga dirinya, maka tidak boleh bersolek, berhias diri di depan laki-laki ajnabi, menampakkan perhiasannya di depan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Ini yang menyebabkan terjadinya zina. Gara-gara wanita itu bertabarruj, berhias, laki-laki lain akhirnya zina mata. Ya. Jadi setiap kita ini harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi semua anggota tubuh kita. Karena yang namanya manusia itu terkadang ada yang enggak sengaja, ya. Terkadang ada yang khilaf. Semua pernah bersalah. Intinya kita mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini pernah melihat aurat wanita secara tidak sengaja." Kemudian Rasulullah memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tutbi'in nazrah nazrah, fa inna lakal ula wa 'alaika wa laysa 'alaikal akhar." Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan kedua, dengan pandangan yang kedua. Karena pandangan yang pertama merupakan nikmat bagimu, sedangkan pandangan yang kedua dosa. Misalkan bapak-bapak berjualan, enggak sengaja lihat aurat wanita.
kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat lagi. Tundukkan pandangan. Ya. Pandangan pertama itu rizki, Pak. Karena kita nggak sengaja. Ya. Imam Syafi'i saja ya, pernah Imam Syafi'i suatu ketika pernah melihat wanita tersingkap auratnya. Ini padahal Imam Syafi'i nggak sengaja, Pak. Tapi Imam Syafi'i sampai mengeluhkan hafalan beliau. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sengaja lihat wanita. Ngadu sama gurunya. Ini sekelas Imam Syafi'i, Pak. Apalagi sekelas kita. Ya. Imam Syafi'i ulama hebat, hafalannya kuat. Ya. Bahkan beliau ini sampai menghafal kitab Muwatta karangan Imam Malik, guru beliau. Sampai-sampai pernah Imam Malik memerintahkan pembantunya untuk menemui Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mau belajar sama Imam Malik. Tiba-tiba diutuslah pembantunya. Pembantunya mengatakan, Imam Syafi'i, kalau kamu mau belajar sama Imam Malik, syaratnya kamu harus hafal kitab Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan ke gurumu, sampaikan ke Imam Malik, aku sudah hafal kitab Muwatta di luar kepala. Imam Syafi'i ini akhirnya diizinkan belajar kepada Imam Malik. Sampai habis ilmunya Imam Malik dihafal sama Imam Syafi'i. Nah, sampai Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, semua ilmuku sudah habis engkau serap. Sudah habis engkau dapatkan ilmuku. Sekarang cari guru lain. Disuruh pergi Imam Syafi'i nyari guru lain. Karena Imam Malik sudah habis ilmunya. Imam Syafi'i yang dapatin ilmunya. Nah, ini sekelas Imam Syafi'i saja mengadukan buruknya hafalannya gara-gara dia hanya melakukan kesalahan kecil. Dia mengatakan, syakautu ila waqi an su'i hibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuda lil 'asi. Aku mengadukan kepada guruku tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Lalu guruku memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Padahal itu nggak sengaja Imam Syafi'i lihat, Pak. Apalagi kita setiap hari lalu lalang wanita. Lalu lalang gitu ya, apalagi pas berjualan di pasar nih, yang pengalaman-pengalaman. Ya. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang menyebabkan seorang itu melakukan zina, baik zina mata, kemudian zina tangan, zina telinga, zina kaki, zina hati, itu karena apa? Karena dia tergoda, ya. Karena wanita itu berlebihan, bertabarruj, ya. Maka caranya kita harus menutup semua perkara-perkara yang menggiring kita kepada perbuatan zina ini. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'dhama min az-zina. Apa kata beliau? Aku tidak mengetahui dosa setelah dosa membunuh yang lebih besar daripada zina. Ya, berarti setelah membunuh ada dosa besar lagi, yaitu zina. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, berarti betapa besar bahaya dari zina ini. Orang-orang yang melakukan zina, selain dia menghalangi seseorang untuk menjaga keturunan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, perbuatan zina juga bisa menjadikan seorang bermusuhan dan saling membenci. Coba seorang laki-laki kemudian berzina dengan seorang perempuan, biasanya istrinya nggak terima, hanya tengkar sama istri, hanya bermusuhan. Begitu juga suaminya yang perempuan itu nggak terima, bermusuhan. Inilah bahaya dari
perbuatan zina. Disebutkan di sini wa tuwaqi ma yuqi a'dhamal adawati wal baghdha bainan nas. Zina itu bisa menjadikan permusuhan yang besar di antara manusia. Ya. Pernah suatu ketika ada seorang ulama. Ulama ini seorang ulama yang alim. Kemudian ada seorang wanita datang sendirian. Ceritanya untuk bertanya kepada ulama itu. Nah, karena ulama ini orang yang wara', bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau menatap wanita itu. Ya. Ini saking takutnya ulama ini. Takut dia zina mata. Orang bertanya tapi dia menundukkan pandangan. Luar biasa ini. Bahkan ada kisah nyata seorang ulama ketika dia berdakwah di negeri kafir. Kemudian di tengah lift dia menemukan seorang wanita yang enggak berjilbab. Ya. Tiba-tiba wanita ini berpakaian seksi, enggak berjilbab. Dan Syekh ini sedikit pun dia tidak memandang wanita itu. Dia ajak ngomong, dia menundukkan pandangan, enggak lihat. Akhirnya gara-gara itu wanita ini masuk Islam. Dia nanya kepada Syekh itu, kenapa kok bisa seperti ini orang ini gitu. Ditanya agamanya apa, agamanya Islam. Jadi dia jelaskan Islam itu mengajarkan kita untuk selalu menundukkan pandangan. Hanya wanita ini tobat masuk Islam. Masya Allah ya. Begitu Pak ya. Jadi ingat, zina bahaya yang besar. Berikutnya, min ifsadi kulli minhum imra'ata sahibihi wa ibnatihi wa ukhtahu wa ummah. Selain dia membuat permusuhan, kebencian di antara manusia, dia juga bisa membuat kerusakan. Kalau orang berzina ini bisa merusak misalkan istri, saudaranya, anak orang, saudara orang, bahkan ibunya orang. Ya. Membuat kerusakan. Ya. Jadi ini diantara bahaya-bahaya dari zina. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Rasulullah bersabda dalam kitab Al-Musnad tentang masalah pandangan ya. An-nazratu sahmun masmun min sihamin iblis. An-nazratu sahmun masmum min sihami iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillahi awrasahullahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqahu. Pandangan itu merupakan panah beracun, termasuk panah-panah iblis. Pandangan maksudnya memandang yang haram. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dari ya kecantikan wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan wariskan di dalam hatinya ya halawah, manisnya iman. Ila yaumi yalqahu, sampai hari kiamat. Allah jadikan hatinya itu bersih. Allah terangi hatinya, penuhi dengan keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.